itu ada atau hanya alasan saja untuk mencuri? Tuyul itu jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Makhluk cuma ada dua, jin dengan manusia. Lalu tuyul, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, hantu, suster ngesot, itu jin semua. Beda daerah, beda namanya. Kalau di Tanah Batak, Karo, begu ganjang, begu hantu, ganjang tinggi, hantu tinggi. Sundel bolong di Jawa, penjaga ratu pantai laut selatan, itu semuanya adalah jin. Beda daerah, karena makhluk cuma dua saja. Hantu, karena dia tak nampak. Itu awalnya orang menjaga durian, jatuh dengar angtu katanya, hantu. Tak nampak. Tuyul itu jin. Maka doanya, ya doa dalam Al-Quran, doa minta perlindungan dari setan. Nama komunitasnya jin. Yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir. Jin kafir itu setan. Induk dari jin kafir itu iblis. Begitu susunan. Tuyul itu jin kafir. Kalau tuyul itu masuk Islam, Pak Ustaz, nggak usahlah kita kaji, panjang cerita. Keluarga saya pernah minta rumah untuk dipagari sama seorang ustaz. Kemudian dia meletakkan sesuatu di atas pintu, kemudian mengazankannya. Apakah termasuk tangkal? Mengazankan untuk mengusir setan, ada dalilnya. Mana dalilnya? Ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Yusannu al-azanu li ghairi salah. Dianjurkan azan untuk selain salat. Bagi siapa? Lil masru', orang yang kerasukan setan. Maka azan mengusir setan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi meletakkan tangkal-tangkal mesti ditengok tangkalnya. Karena Aisyah pernah memarahi perempuan yang meletakkan Musa tahtal wisadati, pisau silet di bawah bantal. Kenapa letak pisau silet di bawah bantal? Untuk mengusir jin. Marah Nabi Musa, marah. Oh, sebentar saya potong. Ananda Reza tak nampak. Ya. Sebentar. Pak, ada Reza datang. Langsung ke Pak San. Saya sangka antum tak datang. Ini Reza, Pak San. Kita lanjutkan. Perempuan jahiliyah meletakkan pisau silet di bawah bantal untuk mengusir jin. Aisyah marah. Kenapa Aisyah marah? Nabi pernah melarang. Ini. Jadi tengok tangkalnya itu. Kalau tangkalnya itu dalam, maka Nabi SAW marah. Hadisnya hadis sahih. Jadi kalau begitu orang kafir orang dulu, bukan itu bukan tradisi nenek moyang kita saja. Tradisi mereka dulu juga melakukan itu. Apa hukumnya wanita mu'alaf menikah dengan laki-laki muslim tanpa sepengetahuan orang tua dari mu'alaf tersebut? Apakah perlu minta izin orang tuanya dulu atau gimana? Wa in jahadaka, kalau mereka memaksa bapakmu, ibumu kafir, dipaksanya engkau untuk menyembah Tuhan dia, fala tuti'huma, jangan kau ikut. Tapi untuk melawan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kalian bergaul, tetaplah kalian berkawan, sambung silaturahim. Jadi jangan mentang-mentang sudah masuk Islam, Bu, Pak, saya mau nikah, ini calon suami saya. Masalah dia tak setuju, dia marah, itu urusan dia. Yang mewalikannya siapa? Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha, walinya adalah wali hakim. Karena orang kalau sudah masuk Islam, itulah dakwah dia. Anak saya dulu ngelawan, setelah masuk Islam malah minta izin cium tangan, di peluknya saya, dibawakannya makanan. Lunak hatinya. Kalau begitu nak, aku pun bersyahadat. Jangan sampai
Anak saya dulu baik, sekarang sejak masuk Islam ini. Apa dalil Ustaz boleh orang non-muslim menyambung silaturahim? Asma, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Ya Rasulullah, emak saya datang, emaknya musyrik. Afa asiluha? Boleh saya sambung silaturahim dengan emak saya? Kata Nabi, siliha, sambung. Padahal non-muslim. Afa utiha? Boleh saya beri hadiah? I'tiha, berikan. Ini dalil tidak putus hubungan baik dengan ibunda, ayahanda, tapi dia tidak ada kuasa. Kalau sudah dapat suami yang baik, menikahlah. Izin tak berpengaruh, cuman caranya santun. Pak Ustadz, bagaimana tips agar anak-anak kita masih kecil dapat menumbuhkan rasa takut pada Allah dan takut beribadah? Dulu saya kalau bawa main-mainan, orang tua itu nanya, khususnya mak, ini dapat dari mana tadi? Di jalan, mak. Nanti main-mainan ini akan jadi besar hari kiamat. Kau akan pikul. Kau cari siapa yang punya ini. Balikkan balik ke tempat. Sampai sekarang itu ada dalam ingatan. Balikkan ke tempat di mana ketemu tadi. Ternyata Ustadz berceramah setelah dewasa, barang-barang yang kita curi, Nabi, ternyata yang disampaikan ibu dulu, dia tak belajar hadis. Ada dalam hadis. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan membawa kecurangannya nanti hari kiamat. Ada ayatnya. Curang. Kau jangan curang, nak. Nanti curang akan kau bawa. Tentu bahasanya ya dengan bahasa ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan paling pandai membahasakan. Makan ya nak, makan. Tujuannya supaya dia makan. Tujuannya supaya dia takut. Oh, anak saya ini suka dengan bintang Pak Ustaz. Dimasakkannya telur dadar gambar bintang. Mau makan bintang. Yang penting dia mau makan. Kebetulan ibunya poluan, dia ambilnya pistol. Makan, kalau tak ku tembak nanti. Intinya dia mau makan. Caranya biar supaya dia gimana makan. Intinya takut. Kalau saya dulu begitu, mak saya. Nanti sampai sekarang kalau barang-barang takut, menanamkan takut kepada Allah. Sebelum tidur malam ngobrol. Tapi bukan dongeng. Nanti kalau kita mati itu, mak tak bisa nolong, ayah jauh, semua dosa-dosa kita hidup lagi. Ngobrol, cerita. Tentu ceritanya jangan dikopi ceramah Ustaz Abdul Somad, tak nyambung. Bilisani qaumihi, dengan bahasa ibu, dengan bahasa bapak. Itu man. Ustaz, ana mau tanya terkait syafaat kurban. Waktu pernah dengar bahwa hewan yang kurban dapat kembali pada kita waktu kiamat menjadi kendaraan. Kalau menjadi kendaraan, bunyi hadisnya itu begini. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Binatang yang kamu potong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bi quruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Lalu jangan katakan hadis dengan kesimpulan orang, jangan campur aduk. Yang ada dalam hadis itu disebut kambing itu akan datang pada hari kiamat, bulunya, kukunya, tanduknya sekedar datang untuk apa? Menjadi saksi. Ya Allah, hambamu ini sudah beramal. Itu saja. Lalu kendaraan kita di akhirat nanti apa Pak Ustaz? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi hadis tentang dia akan datang, ya. Apa maknanya dia datang? Kalau tanduk, kuku, bulu, sampah datang, apalagi dagingnya, apalagi tulangnya, apalagi lemaknya. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Itu saja. Maka pahami sesuai dengan hadisnya. Apakah nazar dilaksanakan oleh Rasulullah? Ya. Buka kitab Sahih Bukhari, kitab nazar, Al-Aiman wan Nuzur, sumpah dan nazar.
Kenapa disatukan sumpah dengan nazar? Karena cara membayar kafarat penebus sumpah sama dengan nazar. Nazar disyariatkan dalam Islam. Nazar sudah ada sejak zaman sebelum Islam, dilanjutkan setelah Islam. Ketika datang sahabat, "Ya Rasulullah, aku bernazar ingin iktikaf, apakah aku tunaikan?" Ya, wajib. Nazar merubah yang sunat menjadi wajib. Kurban sunat muakkad. Saya bernazar, kalau anak saya nanti lulus, saya akan berkurban. Berubah dia menjadi wajib. Tunaikan. Tolong penjelasan larangan potong rambut kuku bagi yang berkurban. Iza ra'aitum hilala Zulhijjah, kalau kalian menengok anak bulan, wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi, maka tahan, jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong kuku, wa azfarihi, kuku. Dari sejak tanggal 1 hari ini tanggal 1 sampai tanggal 12 September. Setelah motong, habis dia potong, urutannya potong dulu tanggal 10 pagi. Setelah potong, makan hatinya sesuap. Setelah itu baru potong kuku. Cukur rapi, terapi, rambut baru, kumis baru, jenggot baru, kuku baru, fresh, terapi yang diajarkan Nabi SAW. Tapi hukumnya sunnah. Jangan katakan siapa yang cukur rambut, siapa yang potong kumis, siapa yang potong jenggot, siapa yang potong kuku dari tanggal 1 sampai 10 maka batal. Enggak. Jangan 5 kotak itu jangan digeser. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Jadi kalau menyampaikan hadis, sampaikan fikihnya. Namanya fikih hadis. Kalau cuma hadis dibacakan, orang bingung. Siapa yang melihat bulan Zulhijjah, ia mau berkurban, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Itulah pengajian kita. Kata jangan di situ haram apa makruh? Wajib apa sunat? Umat bingung. Hadisnya ini, fikihnya, fikih hadis. Bagaimana memahami? Fikih itu artinya paham. Itu maknanya. Puasa Zulhijjah 10 hari. Pertama, ada hadisnya enggak? Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalus salihu fihinna, beramal soleh pada hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Min hadhil ayyamil ashri, tidak ada hari beramal pada hari itu lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. Kapan itu? Dari sejak hari ini sampai tanggal 10 nanti. Itulah paling dicintai Allah. Lalu apa amal yang paling baik? Tidak ada dalam hadis itu. Nabi tak ada mengatakan ini tak. Tapi perbuatan Nabi. Sahabat Nabi melihat Nabi puasa. Dan Nabi pula dalam hadis yang lain, as-sawmu li, puasamu untukku, wa ana ajzi bihi. Satu-satunya ibadah yang dinisbatkan Nabi kepada Allah Ta'ala, Allah menisbatkan kepada dirinya, hadis qudsi, as-sawmu li, puasamu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Maka yang paling afdal adalah puasa. Ini Ustaz ni pandai ceramah aja nih. Ustaz puasa tak hari ini? InsyaAllah kalau sampai. Puasa itu kan sunat. Puasa itu sunat. Tapi bagi yang ceramah itu, jangan dia mengajak, mari kita puasa, mari kita puasa. Jumpa makan lontong. Ustaz tadi ngajak puasa. Puasa itu sunat. Nah, ini tentang sunat, tidak wajib. Nah, ini tentang masalah puasa hari ini. Kalau tak sanggup puasa Pak Ustaz, jangan mewajibkan yang tak wajib. Tak sanggup puasa, banyak solat sunat. Solat sunat tak sanggup, banyak baca Quran. Baca Quran tak sanggup, banyak zikir. Zikir tak sanggup, mati aja lah. Zikir paling ringan, ambil tasbih, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allah Akbar 1000, istighfar 1000, selawat 1000. Ambil tasbih. Puasa, solat, baca Quran, zikir. Empat-empatnya Pak Ustaz, bagus. Itulah yang saya bingung nih Pak Ustaz. Kata Ustaz empat-empatnya bagus. Terus empat-empat belum lagi saya pilih lagi.
pilihlah. Sebagai info, tak untuk pembebasan lahan itu semua sudah ada donaturnya, sudah dihandle semua. Tadi kita bahas ada 10 hektar adik-adik kita ini mau buat pesantren. 2 hektar dibebaskan Pak Anu, 2 hektar Pak Anu, 2 hektar ibu semalam pas perjalanan pulang, Pak Ustadz udah. Yang 4 hektar sudah bebas tadi, langsung habis 10 udah. Lalu kami Pak Ustadz mau masuk surga pakai tiket apa? Kita cari tiket-tiket yang lain. Kabar gembira, begitulah lembutnya hati Bapak Ibu. Lagi tinggal yang lain. Ini yang 10 ini akan menjadi benteng kristenisasi anak-anak, akan diselamatkan. Adik-adik kita ini kita doakan istiqamah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bolehkah kita berzikir hanya menyebut Allah? Allah, 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 Allah. Boleh tak? Qul Allah awidur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Itu ayat. Qul Allah, panggillah Allah, Allah, Allah. Awidur Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari. Asmaul Husna. Ya Ahad, ya Somad. Saya sedang pengajian di Bangkinang. Dengar suara mikrofon, ya Ahad, ya Somad. Mentang-mentang saya lambat, kalian panggil-panggil saya bilang. Itu Asmaul Husna. Qul Allah, panggillah Allah, ya Allah. Awidur Rahman, itu ayatnya. Hadisnya, dunia ini tidak kiamat selama masih ada orang mengatakan Allah, Allah. Hadis, Allah, Allah. Jadi kalau ada mengatakan tak boleh Allah, Allah. Tapi dalam hadis disebut afdaluz zikri, seabdal zikir la ilaha illallah. Ustaz kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadis afdaluz zikri la ilaha illallah. Kalau ada orang berzikir Allah, Allah, tak sah. Enggak ada dalil. Apa hukumnya makan berdiri? Makan berdiri haram. Dari mana dalil makan berdiri itu haram? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Siapa yang lupa hendaklah dia memuntahkannya. Maka berdasarkan hadis ini minum berdiri itu haram. Tapi kemudian ada hadis menyebut syariba zamzam qa'iman. Nabi minum air zamzam berdiri. Hadis qauli mengatakan haram minum berdiri. Sedangkan Nabi sendiri waktu minum air zamzam berdiri. Dikombinasikan antara dua hadis ini. Kalau Nabi mengucapkan sesuatu lalu dia lakukan sesuatu itu, maka kaedahnya dalam mukhtaliful hadis menunjukkan jatuh dari haram menjadi makruh. Tentang minum, tapi makan tidak. Makan tetap pada hukum asli. Maka di rumah-rumah makan, hotel-hotel yang menyediakan makan berdiri, kalau sudah saya tengok makan berdiri, saya balik. Ini tak betul. Jangan kita ikut tradisi. Tradisi kita makan duduk bajambau, bajambar, duduk. Sekarang tak ada lagi makan tegak. Tak ada beda antara sapi kurban dengan orang yang berkurban. Sama-sama makan toga. Nah, ini mesti diperbaiki. Apa hukum kita membaca ayat kursi di 4 penjuru rumah? Masuk ke rumah, Allahu la ilaha illallah, masuk rumah, Allah 4 sudut rumah. Mana dalilnya? Mana dalil baca ayat kursi 4 sudut rumah? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya itu, kalau dia masuk rumah malam, dia baca 4 sudut rumahnya. Amal sahabat Nabi. Baca biografi Abdurrahman bin Auf dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Imam Yahya ibnu Ma'in, Yahya ibnu Ma'in, kalau masuk rumah dia baca ayat kursi 60 kali ayat kursi. Jadi kalau pakai kaedah asal tidak dibuat Nabi bid'ah.
kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka. Abdurrahman bin Auf masuk neraka. Karena Nabi tak pernah mengajarkan baca ayat kursi di 4 sudut rumah. Yahya bin Ma'in masuk neraka. Karena tak pernah mengajarkan, Nabi tak pernah mengajarkan baca ayat kursi di 4 pojok rumah. Silakan yang mau membaca 4 pojok rumah. Daripada 4 sound system dipasangnya di rumah, lagu dangdut semuanya. Berapa hari dianjurkan puasa sunnah di bulan Zulhijjah? Sampai berapa dan berapa hari yang diharamkan? 10, 11, 12, 13 haram. 10 hari nahar, 11, 12, 13 tasyrik haram. Yang boleh Zulhijjah bulan haram. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Wa minal hurumi fasad, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Jadi kalau ada orang mau puasa di bulan haram, bulan Zulhijjah 1 bulan, boleh kecuali 4 hari. 10, 11, 12, 13. Di antara 30 kurang 4 berarti 26. Boleh dia puasa 26 hari? Boleh. Tapi di antara yang 26 itu yang paling afdal mana? 1 sampai 9. Di antara yang 1 sampai 9 itu yang paling afdal mana? 9. Tanggal 9 paling afdal. Apa keutamaannya? Hadis riwayat Muslim. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini tentang puasa di bulan Zulhijjah. Bolehkah melaksanakan kurban jauh dari tempat tinggal, seperti dikirim ke kampung karena masjid dekat rumah sudah? Haram mengalihkan kurban lewat jarak qasar salat. Qasar salat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 km. Jadi kalau dibawa kurban dari sini ke Meranti haram. Kalau begitu haramlah kerja Dr. Mustafa Umar itu membuat jamaah beli pocer, lalu pocer dikirim ke Meranti, kambing dari 2,5 juta dari Langkat, kambing jumbo 200 kilo dibawa ke Meranti, Sokop, Sungai Tohor dan lain-lain sebagainya. Maka apa hukumnya itu? Kalau sudah terpenuhi kuota maka boleh. Itulah kenapa daging kurban dari Makkah dibawa ke Djibouti, dibawa ke Mogadishu, dibawa ke Somalia, dibawa ke Bangladesh, negeri-negeri muslim, dalam bentuk kornet. Tentunya kita sebagai orang yang beradab ngomong dengan Pak Ketua Masjid, Pak RT, Pak RW, saya tahun ini, tahun lalu kan sudah, tahun ini saya ikut program Dr. Mustafa Umar, kami bawa ke Sokop. Gitu. Jangan sampai kita, bapak itu sejak ngaji udah lain kajinya sekarang, kurban dia pun tak, mungkin dah ikut ISIS nampaknya itu. Jangan kita menimbulkan fitnah, sekaligus berdakwah. Penting komunikasi sebetulnya. Ini banyak rusaknya hubungan kita ini gara-gara komunikasi. Salat qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam atau 2 salam. Salatul laili wan nahari masna masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang pakai usolli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan. Salam, tegak lagi. Usolli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan. Kalau ada yang membuat 4 rakaat 1 salam tak pakai tasyahud sah. Tapi yang afdal 2 rakaat. 2 rakaat. Pernah Ustaz buat 4 rakaat? Enggak. Saya 2 rakaat, 2 rakaat. Menurut beberapa ustaz, arwah orang tua kita pada malam Jumat dan bulan Ramadan mendatangi rumah kita untuk meminta doa. Seperti orang minta sedekah. Betul atau tak betul? Tak ada dalil. Saya tetap membacakan Al-Fatihah nenek saya, datuk saya, pakcik saya, uwak saya. Tapi saya tak meyakini ruhnya datang malam Jumat. Nampak saya tadi malam Pak Ustaz, waktu pemadaman bergilir, datang dia membuka tudung sangai. Datang dia mengambil ikan goreng. Itu jin, setan. Kalau nampak nanti malam Jumat datang bentuk Ustaz Abdul Somad, tiba-tiba duduk di ruang tamu Bapak, ceramah di situ. Assalamualaikum. Itu setan itu. Bukan. Tapi jangan bilang Abdul Somad mati jadi setan. Setan mau menyesatkan orang. Hai fulan bin fulan, aku adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Janganlah engkau salat lagi karena semua dosamu sudah kuampuni. Setan, jin.
menyerupai para wali-wali Allah. Jangan ikutkan. Ada mayat yang tubuhnya biru. Apakah itu tanda disiksa malaikat maut waktu sakratul maut? Tidak bisa menilai dari fisik. Balik jamaah haji, hitam wajahnya. Oh, tak mabrur bapak. Setelah ditanya-tanya, kenapa bapak itu hitam? Rupanya tinggal di Aziziyah, jalan kaki ke Masjidil Haram 1 hari 4 kilo. Patut hitam. Yang satu putih bersih, tak pernah ke masjid, makan tidur, gemuk putih. Tak bisa kita nilai fisik. Itu bapak tu kemarin meninggal hitam wajahnya. Kenapa hitam? Kena penyakit lever. Hitam. Uzkuru ma'asina mautakum. Sebutlah yang baik-baiknya saja. Ma'asin yang baik-baik. Jangan sampai kita dapat dosa kering, pahala tak dapat dosa. Jadi dosa itu macam baterai juga Pak Ustaz. Ada kering, ada basah. Istilah orang saja. Kalau korupsi itu dosa basah. Dosanya dapat, duitnya dapat. Tapi menceritakan aib orang mati itu dosa kering. Duitnya tak dapat, dosa dapat. Jadi kalau nampak mau biru, mau hitam, macam mana wajah bapak? Apalagi yang tukang mandikan orang mati, itu orang amanah. Makanya yang memandikan Nabi itu Ali, Abdullah ibnu Abbas. Apa kata orang Syiah? Tengok tuh, Abu Bakar sama Umar tak mementingkan jenazah Nabi. Mereka sibuk ngurus politik, berebut mau jadi khalifah. Goblok, tak paham. Nabi mengajarkan yang memandikan kita itu kerabat, ahli bait. Umar dengan Utsman, Abu Bakar itu mengurus politik jenazah. Mereka udah bagi-bagi tugas. Untuk jenazah Nabi dimandikan oleh yang ada hubungan nasab. Siapa? Ali. Ayah Ali dengan ayah Nabi adik-beradik. Dia tak punya anak laki-laki. Siapa mandikan? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas saudara Nabi. Ayah Abdullah bin Abbas, ayah Ali, ayah Muhammad SAW itu adik-beradik. Maka ini keluarga. Supaya apa? Jangan diceritakannya. Ini banyak aib. Wah, aku kemarin waktu mandikan bapak itu biru-biru badannya, nampaknya dicubit-cubit setannya. Jangan diceritakan. Uzkuru ma'asina mautakum. Sebutkan yang baik-baik tentang saudara. Bagaimana pemahaman tentang Ya'jud dan Ma'jud? Ya'jud dan Ma'jud ada dalam Quran. Dalam perjanjian lama disebut Yagog and Megog. Beda, ulama beda tafsirnya. Tafsir terbaru kontemporer mengatakan Ya'jud dan Ma'jud itu orang barat. Kenapa beda? Dia penafsiran. Kalau dikatakannya baik, rupanya buruk. Kalau dikatakannya buruk, rupanya baik. Kerjanya menghancurkan. Orang barat ini. Tapi kata Syekh Tahir bin Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, kata dia Ya'jud dan Ma'jud itu adalah orang Mongol. Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan yang membantai Abbasiyah sampai mereka hanyutkan buku-buku di perpustakaan Irak itu, tenggelam hitam laut Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Kenapa? Mereka menghancurkan Islam. Dan mereka dari balik tembok. Tembok mana? Tembok Cina. Ya'jud wa Ma'jud kan katanya di balik tembok. Temboknya mana? Tembok Cina. Maka kata Syekh Tahir bin Ashur, Ya'jud wa Ma'jud itu adalah Mongol. Saya tak terlalu menarik buat saya mengkaji yang banyak orang suka. Bagi saya lebih menarik mengkaji bagaimana mengislamkan suku Sakai, Talang Mama. Itu lebih suka saya daripada mengkaji. Habislah waktu untuk Ya'jud dan Ma'jud. Tapi mengkaji itu penting. Saya ambil satu kaul saja. Ini suka ada yang versinya mitos. Adalah anak Nabi, saudara Nabi Nuh, badannya besar. Lalu tak bisa nikah, tak ada perempuan yang mau, badannya besar betul. Dia mau berhubungan intim. Maka diukirlah bukit gambar perempuan. Maaf cakap, perempuan telanjang. Pas pada bagian kemalunya itu disumbatlah daging banyak. Berhubunganlah dengan daging itu, spermanya menyatu dengan daging, muncul keluar ulat. Itulah Ya'jud wa Ma'jud. Itulah diajarkan di pengajian. Suka betul orang. Saya tak mau gaji-gaji gitu. Tapi orang suka pula menggaji itu. Apa betul Pak Ustadz, orang yang sholat Fatihahnya salah tajwid, maka sholatnya tak sah? Ya. Kalau sholat tak sah, amalan puasa, sedekah, haji juga tak diterima Allah. Hancur tiang, hancur atap. Makanya kaji pertama Al-Fatihah. Ustadz sebelum ke Mesir baca Quran.
Sebelum baca kitab kuning, baca Quran. Sebelum pindah baca Quran, baca Fatihah. Berapa lama baca Fatihah? 3 bulan. Tak dipindah-pindahnya 3 bulan. Datang saya dari rumah, di tepi sungai rumah Tuan Syekh. Besok Fatihah lagi. Tapi kami tak komplain. Tak pula kami tanya, Ustaz, kenapa tak pindah-pindah ni? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok ulang lagi sampai 3 bulan baru dipindahnya alif lam mim. Ini belajar baca Fatihah dari www.google.com. Mana bisa? Belajar datang ke guru. Dulu kami kalau datang ada tuan-tuan Syekh, pergi ke masjid nampak tuan Syekh datang. Syekh, mungkin tisma? Syekh, mungkin tisma? Syekh, tolong dengarkan Fatihah saya. Duduk tuan-tuan guru, dengarkan. Saya sampai hari ini, dari sejak 2008 di Pekanbaru ini sampai 2016 ini belum pernah ada orang minta dengarkan Fatihah ke saya. 2 kemungkinan. Dia memang sudah pandai atau saya ini tak dianggapnya pandai baca Fatihah. Saya anggap yang kedua aja lah. Mungkin dianggapnya Ustaz ni tak qari. Tak masalah. Saya bukan qari, saya bukan ahli tajwid, saya bukan ahli qiraat. Tapi carilah Ustaz, imam kita. Kemarin waktu ada Ustaz di sini di masjid, imam yang dari Palestina datang, dengarkan bacaan Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau tidak sah baca Fatihah, datang ke Ustaz Imam Sofi, hafal 30 juz. Ustaz, tolong dengarkan bacaan Fatihah kami. Kalau kita salat, pada tahiyat akhir kita baca salawat. Kalau Nabi yang salat baca salawat juga, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah mungkin Muhammad menyebut nama Muhammad? Saya biar menyebut nama Abdul Somad. Abdul Somad, Bapak Ibu. Biasa orang menyebut nama dia. Allahumma salli ala Abdul Somad. Ya Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. 3 selawat. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Apa makna Allah berselawat kepada Muhammad? Allah menurunkan rahmat. Apa makna malaikat berselawat? Malaikat memintakan ridha. Apa makna orang beriman berselawat? Orang beriman berselawat supaya selawat itu melimpah kepada diri dia. Nabi Muhammad berselawat untuk dirinya sendiri. Selawat itu artinya apa? Doa. Allahumma raham Abdul Samad. Allahumma rda Abdul Samad. Allahumma ghafir li Abdul Samad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Kita menyebut dia Sayyidina, dia diri dia sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Apa syarat sunat Nabi? Apa syarat-syarat sunnah? Apakah ada syarat-syarat sunnah Nabi dikatakan sunnah? Kalau perintahnya wajib, perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Di mana itu dikaji? Itulah yang paling banyak pengajian di masjid ini. Ustadz Samsudin Muir, fikih. Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Ustadz Ridwan Hasbi, fikih. Ustadz fikih. Ini semua fikih. Ustadz Hasbullah, fikih, ekonomi Islam. Bagaimana? Contoh, pakai pakaian putih. Pakaian putih itu perbuatan Nabi, ya. Nabi suka pakaian putih. Apa hukum berpakaian putih? Sunat. Kenapa dikatakan berpakaian putih sunat? Karena Nabi tak mewajibkan. Tidak ada indikasi taukid mengatakan wajib. Dan Nabi tak ada mengancam. Nabi sholat, ya. Kenapa sholat itu tak disebut sunat? Nabi sholat, Nabi mengancam. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara jihad. Kafirlah dia. Salah satu cara menurut ilmu usul fikih, kalau di dalam nas pertama muazabah dilakukan terus
menerus tak putus. Yang kedua, kalau di dalamnya ada taukid, penekanan makna. Ketiga, kalau di dalamnya ada wa'id, ancaman. Ketika ada ancaman, di mana itu dikaji Pak Ustaz? Apa nama ilmunya? Usul fikih. Mintakan sama pengurus Masjid An-Nur, buatkan kami satu malam pengajian usul fikih. Siapa yang mengajar? Ustaz Samsudin Muhir, karena dia menulis tentang usul fikih. Ustaz Muhammad Abdi bin Buya Bakhtiar Daud, pimpinan Islamic Center Kampar, itu S2-nya usul fikih. Kapan ayat itu menjadi wajib? Kapan hadis itu menjadi wajib? Kapan dia menjadi sunnah? Bahkan bisa menjadi haram. Hadis bisa jadi haram, ya. Perbuatan Nabi, ya. Tapi dibuat Nabi kenapa haram? Berbini lebih dari 4, haram. Bukan berarti otomatis asal dibuat Nabi. Nah, minta makamkan di kamar. Nabi meninggal, makamnya di kamar. Lalu saya mau ikut Nabi, istriku nanti kalau aku mati makamkan di kamar. Mana boleh? Nanti siapa mau tidur di rumah itu? Kalau rumah itu mau dijual, jual rumah 20 juta saja. Ada mayat Ustaz Abdul Somad di kamar. Siapa yang mau beli? Jadi tidak semua ucapan perbuatan Nabi itu wajib. Itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Ada yang mengatakan roh kita ada hambatannya. Mereka beralasan bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Ada juga yang mengatakan bahwa jin qarin bersama kita itu kembarannya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Aghirti ya Aisyah, apakah engkau cemburu hai Aisyah? Qad ataki syaitani, setanmu sudah datang. Itu dalil qarin. Aisyah cemburu. Cemburu perbuatan setan. Kalau terlampau posesif, maka kata Nabi, berarti setanmu ada Aisyah. Ada Aisyah, ada setannya. Qarin, teman dekat. Qad ataki syaitani, setanmu sudah datang. Aisyah cerdas. Awama akuli insan, apakah setiap manusia itu ada setannya, ada qarinnya? Kata Nabi, na'am. Wa ma'aka syaitan. Aisyah itu luar biasa cerdas. Patutlah kata Nabi, ambil setengah agamamu dari Aisyah. Jangan ketika ditanya, hai Aisyah, setanmu sudah datang? Ya Rasulullah, setanku datang. Nah, dia tanya, aku ada setan? Ya. Apakah semua manusia ada setannya? Ya. Wa ma'aka syaitan? Engkau manusia ya Rasulullah. Kalau begitu setanmu juga ada. Apa jawab Nabi Rasulullah? Lakinnallaha a'anani fa aslama. Allah menolong aku, setanku masuk Islam. Hadis sahih. Lalu pertanyaannya muncul, Pak Ustaz, kalau korin kita itu setan, gimana cara mengislamkan korin kita itu Pak Ustaz? Ini tak mau saya jawab. Kita aja Islam, ini mau mengislamkan korin itu pula lagi. Jadi bahwa setiap manusia itu ada jin setan mengikutinya, ya. Makanya setan itu mengintai terus. Min syarril waswasil khannas. Khannas bersembunyi. Itu mana khannas? Kapan dia bersembunyi? Ketika berzikir dia bersembunyi. Lupa berzikir dia keluar. Ketika berzikir dia bersembunyi. Lupa berzikir dia keluar. Makanya jangan sampai lupa zikir. Mau makan, Allahumma barik lana. Mau tidur, bismillah.